Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwah fillah, jamaah ta'lim subuh Masjid At-Taubah yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam satu majlis yang insyaallah majlis ini merupakan majlis yang penuh dengan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas terkait dengan masalah asuransi. Beberapa waktu yang lalu ada isu, dan isu ini kemungkinan besar akan menjadi satu kenyataan, bahwa pemerintah melalui otoritas jasa keuangan itu akan menerapkan sistem wajib asuransi untuk seluruh pemilik kendaraan bermotor. Baik roda 4 maupun roda 2 yang turun ke jalan. Jadi kalau kita punya mobil, mau mobil baru ataupun mobil yang sudah tua, kalau dia turun ke jalan wajib beli produk asuransi. Ini gimana nih Pak Gio? Gimana kira-kira? Mau beli? Ini kebijakan yang menurut saya sangat bertolak belakang dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah terhadap upaya untuk melawan judi online. Hari ini pemerintah kan sedang disibukkan oleh pekerjaan rumah atau PR yang berhubungan dengan judi online. Karena yang menjadi pemain judi online itu diantaranya adalah para aparatur negara, anggota dewan, kemudian para kepala daerah yang menjadi serta judi online. Nah, di sisi lain pemerintah justru menganjurkan kepada masyarakat melalui undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan tahun 2023 nomor 4. Itu untuk mewajibkan kepada seluruh pemilik kendaraan bermotor roda 4 maupun roda 2, jadi motor itu juga nanti wajib beli asuransi. Kalau sekarang ini asuransi hanya ditekankan kepada para pemilik kendaraan baru yang membelinya melalui leasing atau bank. Itu wajib asuransi. Tapi di lain itu sifatnya volunteer, jadi sukarela saja, nggak ada kewajiban. Nah, kemarin kita sudah membahas bahwasannya hukum asuransi konvensional itu ulama sepakat hukumnya adalah
Halal atau haram? Halal atau haram? Haram. Ya, sudah sepakat itu. Tentang hukum asuransi konvensional. Nah, begitu pula yang akan nanti digunakan dalam sistem asuransi kendaraan yang wajib kepada seluruh kendaraan bermotor, baik roda 4 maupun roda 2. Itu juga nanti dikelola secara konvensional, ya, dengan menggunakan sistem. Kalau selama ini kan asuransi kendaraan itu hanya ada dua, ya, all risk dengan TLO, ya, total loss only. Jadi kendaraan yang di all risk kan itu dia akan ditanggung untuk seluruhnya, baik ketika hilang maupun ketika terjadi kecelakaan, ya. Sedangkan kalau TLO hanya kehilangan saja baru di cover sama asuransi. Lalu bagaimana dengan produk asuransi yang terbaru ini, yaitu dia menggunakan sistemnya TPL, third party liability, ya, yaitu apa? Jadi ada kewajiban untuk menanggung pihak ketiga. Ya, nanti maksudnya bagaimana? Jadi nanti yang di cover oleh asuransi ini yang menggunakan sistem TPL ini, itu yang ditabrak yang akan ditanggung. Jadi misalkan bapak lagi asik bawa mobil dalam posisi yang tengah sepi di jalanan, lalu tiba-tiba ada mobil yang berhenti di depan, kita lagi ngebut di jalannya kosong, lalu mobil itu kita tabrak. Nah, kalau selama ini kan pasti kita adu mulut ya, siapa yang ganti gitu kan. Nah, dengan adanya asuransi TPL ini, yang ditabrak itu nanti diganti di cover sama asuransi. Jadi yang nabrak di cover, yang ditabrak juga di cover. Jadi nggak perlu ribut lagi katanya. Hah? Ya, nggak perlu ribut lagi. Nah ini dan semuanya nanti itu dilakukan dikelola secara konvensional, ya. Nah, oleh karena itu kita di sini perlu mengetahui sesungguhnya bagaimana sih hakikatnya perbedaan antara hukum asuransi syariah dengan konvensional atau komersil. Meskipun pada saat itu kita sudah membahas, ya, namun ini akan saya simpulkan dari pembahasan kita 2 pertemuan yang lalu tentang asuransi itu. Yang pertama, perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi komersial atau konvensional. Yang pertama terkait dengan akadnya, ya, bahwasanya asuransi syariah itu akadnya adalah akad hibah, ya, akad hibah. Kita sama-sama tahu bahwasanya dalam akad hibah keberadaan gharar itu tidak, ya, dalam akad hibah keberadaan gharar itu diperbolehkan, ya. Jadi nggak masalah. Berbeda dengan asuransi konvensional. Asuransi konvensional adalah akadnya itu bukan akad hibah, bukan akad tabarru, tapi akadnya akad muawadhah alias akad komersil, ya. Saling mencari keuntungan yang melakukan akad, baik nasabah maupun perusahaan asuransi. Maka dalam urusan akad tukar menukar, ya, yang bersifat komersil itu harus memenuhi kaidah dalam rukun jual beli. Di antaranya apa? Dalam rukun jual beli itu terkait dengan masalah objek yang diperjualbelikan atau maqud alaihnya, ya, itu harus jelas, tidak boleh tidak jelas.
Di dalam asuransi konvensional itu makud alihnya nggak jelas. Jadi yang dikatakan jelas itu kalau saya ngasih duit sekian, lalu saya dapat apa, itu jelas. Saya ngeluarin duit misalkan 1 juta, terus nanti saya dapat sesuatu barang yang nilai 1 juta, nah, itu jelas. Ya, tapi kalau asuransi tidak jelas. Kita ngeluarin premi 3 juta, asuransi kendaraan. Berapa yang kita dapatkan? Apa yang kita dapatkan itu nggak jelas. Bukan berapanya, masalah apanya itu nggak jelas. Ya, apanya nggak jelas. Apakah kita dapat atau tidak dapat, itu juga nggak jelas. Tergantung dari resiko yang terjadi atau tidak. Nah, ini dari sisi akad yang paling fundament saja, ya, ini sudah sangat berbeda antara asuransi syariah dengan asuransi komersil. Ya. Lalu yang kedua, tentang status perusahaan asuransi. Dalam asuransi syariah, perusahaan asuransi itu statusnya adalah wakil dari para pemegang polis. Jadi hakikatnya ketika Bapak membeli polis asuransi, ya, maka saat itu Bapak berwakil kepada perusahaan asuransi. Untuk ngapain? Atau untuk mengelola dana yang kita berikan. Kalau asuransinya bersifat tabaru atau yang hanya bersifat non-saving, ya, maka bagaimana perusahaan asuransi kita berikan amanah, tolong engkau atur ini uang premi yang aku bayarkan untuk dihibahkan kepada seluruh peserta yang mengalami resiko atau musibah dengan mendapatkan bagiannya dari hibah yang aku berikan ini. Nah, itu perintah kita selaku pemegang polis, silakan kamu atur. Nah, atas amanah atau yang kita berikan kepada perusahaan asuransi ini, ya, nanti dia akan mendapatkan ujroh. Atau kalau asuransinya bersifat saving insurance, ya, begitu pula, ya, kita mengamanahkan juga, mengamanahkan untuk mengelola dana premi kita itu dikelola dalam kegiatan investasi misalnya, ya, dengan menggunakan akad mudharabah atau akad musyarakah. Jadi dia hanya sebagai wakil kita, ya, perusahaan asuransi itu. Nah, ini berbeda dengan asuransi komersil, di mana perusahaan asuransi itu statusnya dia sebagai pemilik dana. Jadi duit premi yang kita bayar itu dianggap sebagai sudah menjadi bagian dari milik dia. Sehingga terserah dia, terserah perusahaan asuransi mau diapakan itu dana premi kita, itu terserah dia. Nah, ya, nah, itu bedanya dari sisi statusnya. Jadi udah nggak ada hubungan lagi, ya. Pokoknya saya berikan premi kepada Anda dan Anda harus siap menanggung, mengcover kalau seandainya aku terjadi risiko. Dana yang kita berikan itu sudah menjadi milik dia. Kita tidak punya hak kalau seandainya dari hasil dana yang kita berikan dia kelola, ada mendapatkan keuntungan yang besar, kita nggak ada hak-hak bagi hasil di situ, nggak ada. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, perusahaan asuransi bukan pemilik premi yang dikumpulkan dari para peserta. Ini dalam asuransi syariah, ya, karena tadi statusnya perusahaan asuransi sebagai wakil, sehingga dia bukan pemilik premi. Premi yang kita bayar itu bukan milik dia, ya. Nah, dia hanya menjalankan amanah bagaimana premi yang kita bayar itu untuk dikelola. Nah, lain ceritanya dengan asuransi komersil, di mana premi yang dikumpulkan dari peserta atau yang tertanggung itu merupakan milik perusahaan asuransi sebagai imbalan
Karena dia siap menanggung apa? Resiko. Karena ente berani menanggung resiko, aneh deh. Nih aneh kasih imbalannya, premi yang aneh bayar ke ente. Gitu. Ya. Lalu yang keempat, asuransi syariah terkait dengan sisa uang setelah dipotong ganti rugi. Nah, ini kan premi dibayar masing-masing peserta kan ya. Kemudian perusahaan asuransi mengcover ya, mengcover misalnya resiko-resiko yang terjadi. Nah, terkait dengan sisa uang setelah dipotong dana untuk mengcover resiko-resiko tadi, ini dalam perusahaan asuransi ya, hakikatnya merupakan milik para pemegang polis. Ya, misalkan nih dana yang terkumpul dari premi 1 miliar, tapi yang digunakan untuk mengcover hanya 800 juta. Berarti 200 jutanya itu dana milik para pemegang polis. Ya, jadi bukan milik perusahaan asuransi. Nah, ini tentunya berbeda dengan perusahaan asuransi konvensional atau komersil, yang mana seluruh sisa ya dari dana premi setelah dipotong untuk membayar ganti rugi ini menjadi keuntungan bagi perusahaan asuransi. Ya, nah, itu bedanya. Ya. Lalu yang kelima, terkait dengan masalah laba dari hasil investasi dana premi tersebut. Dalam perusahaan asuransi syariah, laba atau keuntungan dari investasi ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Artinya, perusahaan asuransi karena kamu sudah menjadi wakil aku untuk mengelola dana yang aku berikan, ya, maka kamu berhak untuk mendapatkan keuntungan sekian persen, misalnya 40% dan 60% untuk kami selaku nasabah. Sehingga dana keuntungan dari hasil investasi tadi ya, itu yang boleh dimiliki oleh perusahaan asuransi hanya 40%. Sedangkan yang 60%-nya itu menjadi milik nasabah. Di mana dia akan mendapatkannya keuntungannya? Ya nanti nasabah itu akan berkurang preminya. Ya. Jadi premi yang kita bayar itu nanti akan berkurang kalau ada keuntungan yang besar. Nah, ini beda dengan asuransi komersil. Laba ataupun keuntungan dari investasi dana ini tentunya menjadi milik penuh perusahaan asuransi. Ya. Jadi berapapun keuntungan yang didapat dalam pengelolaan investasi dana premi tadi, ya, maka itu menjadi milik perusahaan asuransi konvensional. Ya. Nah, dan yang terakhir perbedaannya terkait dengan tujuan daripada asuransi itu adalah untuk asuransi syariah tujuannya tentunya adalah tabarruk ya, untuk saling memberikan kebajikan atau tolong menolong. Sedangkan kalau komersil tujuannya adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan. Ya. Nah, inilah perbedaan-perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Sebelum saya lanjutkan terkait dengan masalah BPJS, hukum BPJS. Silakan, Pak. Ada? Hah? Lewat? Ini apa nggak pada punya asuransi apa nih? Hah? Ada? BPJS doang. Nah, ya udah kalau gitu kita bahas tentang BPJS nanti. Ya. Baik. Jadi ini akad dalam asuransi ada 3 tadi ya, udah jelas. Nah, sekarang kita lihat hukum BPJS menurut syariat Islam. Nah, ini adalah
masalah yang sering ditanyakan. Kalau saya membahas tentang asuransi pasti ditanya tentang hukum BPJS. Jadi sebelum ditanya saya langsung berikan saja materinya. Baik, pertama kita harus bicara tentang fakta dulu tentang BPJS Kesehatan. Ya. Sebenarnya bukan cuma hanya BPJS Kesehatan, juga termasuk nanti BPJS tentang ketenagakerjaan. Ya. Dan kalau kita merujuk kepada Undang-Undang ya nomor 24 tahun 2011, ini sama-sama kita ketahui bahwasanya BPJS ini menjadi sistem yang menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia. Jadi sebelum ada BPJS itu ada dua lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Askes, yang kedua adalah Jamsostek. Dua-duanya asuransi kesehatan dan asuransi tenaga kerja, jaminan sosial tenaga kerja, Jamsostek. Nah, jadi ini muncul BPJS adalah untuk menggantikan dua lembaga keuangan jaminan sosial tersebut. Dan penerapannya kita tahu itu yang paling dulu adalah diterapkan untuk BPJS Kesehatan ya. Ini di awal tahun 2014. Lalu pada tahun 2015 baru disusul ya BPJS Ketenagakerjaan yang menggantikan Jamsostek ya, Jamsostek. Kemudian terkait dengan iuran BPJS Kesehatan, apa itu iuran BPJS Kesehatan? Yaitu sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan atau pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk program jaminan kesehatan. Ya, jadi iurannya itu ya bisa secara mandiri dari peserta atau bisa juga dibayarkan oleh para pemberi kerja atau bisa juga dibayarkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Itu terkait iuran BPJS. Dan semua penduduk Indonesia ini menurut informasi yang sebelumnya yang kita dapat bahwasanya wajib untuk menjadi peserta JKN KIS ya, Jaminan Kesehatan Nasional ya, yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, maka dia wajib untuk memiliki BPJS. Kemudian fakta yang berikutnya terkait dengan BPJS ini dikategorikan menjadi 3 Pak. Ada BPJS PBI beserta bantuan iuran. Nah, ini murni gratis dengan subsidi dari pemerintah. Tentunya ini hanya untuk orang-orang tertentu. Siapa itu? Yaitu warga negara Indonesia yang memang dikategorikan tidak mampu ya. Warga negara Indonesia yang tidak mampu, miskin, fakir ya, itu dia berhak untuk mendapatkan BPJS yang kategorinya PBI, peserta bantuan iuran. Tidak ada iuran tapi dia mendapatkan kartu. Ada di antara Bapak yang punya kartu ini? BPJS ini, PBI? Ada? Nggak ada, berarti kaya semua, ya kan? Ya. Nah, karena kalau ada berarti ada yang miskin, kan? Kemudian yang kedua, ada asuransi BPJS yang masuk kategori non PBI, ya. Jadi ini dia diperuntukkan bagi biasanya untuk PNS, ya, Polri, TNI, ABRI, organisasi, lembaga dan perusahaan. Di mana dalam non PBI ini dana ya iurannya itu yang nanggung adalah instansi yang bersangkutan, dan biasanya sebagiannya juga ditanggung oleh peserta ya. Jadi sekian persen perusahaan, sekian persen peserta ya. Lalu yang ketiga ada BPJS model mandiri. Ini untuk masyarakat yang memang tidak
masuk dalam kategori nomor 1 dan juga dia bukan pegawai negeri, bukan Polri, bukan juga pegawai perusahaan, ya. Tapi dia murni pengen mendapatkan BPJS karena ingin mendapatkan pelayanan manfaat tadi, ya. Nah, jika terjadi keterlambatan menyetor iuran, maka terkena denda, dan ini masuk kategori unsur riba dan gharar, ya. Tentang hukumnya. Baik, sekarang kita lihat, ya. Kalau kita melihat dari 3 model BPJS tadi, ya, maka kategori yang pertama, karena ini adalah murni tanpa premi dan tanpa denda, ya, maka, ya, kategori BPJS yang pertama ini diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Nah, berbeda dengan kategori yang kedua, ya, ini diperbolehkan dengan syarat, ya, tanpa ada premi, Pak. Jadi kita nggak bayar premi. Misalkan yang bayar premi itu hanya perusahaan, ya, tidak ada premi yang dipotong dari gaji yang kita terima, ya. Dan yang kedua, syaratnya tidak ada denda. Ini juga diperbolehkan, diperbolehkan. Nah, sedangkan kategori yang ketiga, hukumnya haram. Nah, hukumnya haram, ya, untuk diikuti dengan, kenapa? Karena kategori yang ketiga ini mengandung unsur gharar dan riba, ya, di mana orang yang membayar iuran BPJS Mandiri memang dia sengaja untuk berspekulasi, ya. Kalau sakit saya dapat pertanggungan, kemudian kalau seandainya nggak sakit ya sudah, dana saya hilang begitu saja, ya. Dan gorornya di situ, ya, ada spekulasi yang tinggi, ya. Jadi resikonya itu nggak bisa dipastikan karena accident belum pasti pula terjadi, ya. Sementara kita sudah mengeluarkan premi tersebut, ya. Ini sebagaimana kita ketahui, penjelasan terkait dengan gharar itu ma yakunu majhulul aqibah la yadri ayakunu amla. Jadi gharar itu adalah sesuatu yang ujung-ujungnya kagak jelas, hasilnya akan ada ataukah tidak ada. Apakah terjadi risiko atau tidak, itu kita nggak tahu, ya, nggak jelas. Nah, gharar semacam inilah yang dilarang oleh Nabi, ya. Rasulullah SAW an bainil khasa wa an bai'il gharar. Rasulullah SAW melarang dari jual beli khasa dan juga jual beli gharar, ya. Kalau dulu pada masa zaman dahulu kala itu yang namanya gharar, ya, itu bisa ada kasus seperti ini zaman Rasulullah, ya, transaksi jual beli dengan disebutkan dengan habalul habalah, yaitu jual beli yang dilakukan di masyarakat jahiliyah, di mana transaksi jual beli yang bentuknya itu adalah ketika seseorang yang membeli barang semisal unta, misalkan tidak tunai dia belinya, nah tapi jatuh temponya itu nggak jelas, yaitu apa, dikatakan jatuh temponya nanti bayarnya ketika cucu dari seekor unta yang dimiliki itu lahir, ya. Ini kan nggak jelas karena belum tentu unta yang dimiliki oleh penjual tadi itu memiliki anak, ya, sehingga pembayarannya nggak jelas. Makanya kalau ada di antara kita yang berhutang, kemudian kita sebutkan, ya, misalnya saya mau berhutang pada Anda, tapi nanti bayarnya tunggu rumah saya laku, kan suka begitu, ya, atau tunggu mobil saya laku misalnya. Kalau mobil mungkin masih bisa kemungkinan besarnya laku, tapi rumah agak susah, ya. Nah, kalau ada jual hutang piutang model semacam ini mirip seperti habalul habalah. Dia membeli sesuatu secara tidak tunai, tapi dia berjanji akan membayarnya nanti kalau anak dari unta tersebut melahirkan anak alias cucunya, ya.
cucu dari unta tersebut. Ini kan nggak jelas, karena belum tentu anaknya itu dia punya anak, ya. Nah, kemudian terkait dengan pasal denda yang dinukil dari website BPJS, ya. Ini kalau yang menunggak itu kemudian dia melunasi tapi tidak dirawat inap, maka dia tidak dikenakan denda. Ini peraturan yang terbaru. Cukup membayar iuran sesuai jumlah bulan menunggak. Ya, misalkan kita menunggak ini 3 bulan. Ya, kita menunggak 3 bulan. Lalu kita ingin mendapatkan klaim dari BPJS kita tadi. Maka kita cukup membayar iuran yang tertunggak saja 3 bulan. Dengan syarat apa? Dengan syarat kita tidak dirawat inap. Ya, maka kita harus membayar BPJS yang sempat tertunggak, tidak kita bayar iurannya. Nah, ini terkait dengan pasal denda. Tapi kalau seandainya peserta itu telah membayar iuran BPJS lalu melunasinya saat akan dirawat inap, maka akan dikenakan denda sebesar 2,5% dari total biaya rawat inap dikali bulan tertunggak maksimal 12 bulan. Ya. Jadi kalau Bapak telat BPJS iurannya dibayar selama berapa bulan, misalkan 5 bulan, ya, lalu kita mau mengaktifkan kembali. Kenapa? Karena kita mau dirawat ini, ya, maka dia harus membayar seluruh bulan yang tertunggak tadi ditambah dengan denda 2,5% dari total biaya rawat inapnya, ya, dikali dengan bulan yang tertunggak maksimal 12 bulan, ya. Nah, kecuali kalau memang pesertanya itu tidak mampu, dengan syarat dia menunjukkan surat keterangan dari instansi yang berwenang, apakah itu kelurahan, ya, kecamatan, ya, kemudian dia akan mendapatkan, ya, tidak mendapatkan denda. Jadi kesimpulannya apa, Pak? Nah, kesimpulannya terkait dengan hukum iuran BPJS Kesehatan, ya, ini hukumnya halal karena beberapa hal. Yang pertama, ya, BPJS Kesehatan ini mengandung unsur gharar, ya. Kemudian mengandung unsur judi dan juga otomatis ada unsur ribanya. Karena hakikatnya kita menukar uang dengan mendapatkan uang yang jumlahnya belum tentu sama, ya. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil, ya. Dan akadnya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan akad pertanggungan atau akad doman dalam Islam, ya. Nah, di mana tidak kesesuaiannya? Bahwa dalam Islam itu akad pertanggungan atau doman itu harus ada 3 pihak yang terkait, ya, yang harus ada, yaitu pihak yang menjamin, pihak yang dijamin, dan pihak yang menerima jaminan, ya. Nah, dalam asuransi BPJS itu, ya, pihak yang menjamin jelas, ya, sudah ada, ya. Kemudian pihak yang dijamin juga jelas, tapi pihak yang dijamin ini nggak jelas. Dan pihak yang menerima jaminan itu jelas. Jadi hanya ada 2 pihak saja, yang menjamin dan yang menerima jaminan, sementara yang dijamin itu tidak jelas. Nah, ini berbeda seperti akad doman yang dilakukan oleh Abu Qatadah. Jadi Abu Qatadah ketika menjamin hutang si mayit, ya, itu jelas ada 3 pihak yang terkait. Pertama, Abu Qatadah sendiri yang menjaminnya, pihak yang menjamin. Kemudian yang kedua adalah si mayit, pihak yang dijamin, dan yang ketiga adalah orang yang memberikan pinjaman atau hutang kepada si mayit, yaitu yang akan menerima jaminan. Nah, sementara dalam
BPJS ataupun asuransi pada umumnya yang konvensional itu tidak ada pihak yang dijamin, hanya ada pihak yang menjamin dan menerima jaminan saja. Lalu yang kedua, terkait dengan sistem pembayaran BPJS kesehatan ini berbeda dengan sistem ta'awun ya dan hibah. Karena prinsip ta'awun dan hibah itu adalah semuanya berdasarkan unsur kerelaan, Pak. Jadi tidak ada unsur yang dipaksa ya atau ada unsur-unsur yang lain. Seluruh ta'awun ataupun hibah itu adalah unsurnya adalah kerelaan. Ya. Kita membayar sesuatu ya, tapi karena kita mengharapkan sesuatu itu sebenarnya kita terpaksa, Pak. Ya, tidak rela, tidak ikhlas. Kalau nggak mendapatkan sesuatu dia nggak akan memberikan itu. Ya. Bapak bayar premi, kalau nggak ada dapat sesuatu, tentu kita nggak akan berikan premi tersebut. Ya. Nah ini asuransi konvensional termasuk BPJS juga seperti itu. Ketika kita membayar premi itu kan punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita kalau kita sakit atau beresiko itu akan mendapatkan tanggungan ataupun manfaat. Ya, jadi tidak murni prinsipnya itu ta'awun untuk tolong menolong. Ya. Nah ini yang sangat disayangkan. Ya. Nah, kemarin kita juga sudah membahas dalam asuransi syariah juga pun pada prinsipnya tidak ada orang yang membayar premi itu dia tidak mengharapkan adanya imbalan. Ya, semuanya mengharapkan imbalan. Ya. Buktinya apa? Buktinya kalau kita membeli suatu produk asuransi, pasti kita akan bertanya, benefitnya apa buat saya? Untungnya apa buat saya? Manfaatnya apa buat saya? Ya, kalau saya bayar premi sekian, nanti saya akan mendapatkan covernya berapa? Uang pertanggungannya berapa? Nah, itu yang terjadi seperti itu, Pak. Ya. Nah, kemudian yang ketiga kesimpulannya adanya denda bagi peserta yang tidak tahu, yang tidak atau telat sebesar 2,5%. Nah, berarti di sini ada mengandung unsur riba, ya. Dan riba yang terdapat dalam asuransi ini tentunya adalah riba fadl dan juga riba nasi'ah. Jadi bukan cuma satu jenis riba saja, tapi ada dua riba, fadl dan nasi'ah. Ya. Baik, ini ya terkait dengan kesimpulan. Kemudian yang keempat, layanan kesehatannya. Ya, untuk layanan kesehatannya. Jadi hak bagi seluruh warga negara dan menjadi tanggung jawab negara yang wajib diberikan secara gratis, cuma-cuma. Sehingga haram bagi negara itu untuk memungut iuran kepada rakyatnya. Ya. Ya, apalagi sekarang kita tahu bahwasanya ketika adanya rencana penerapan iuran wajib asuransi kendaraan, itu kalau saya lihat penjelasan dari kepala seksi di OJK yang membawahi urusan asuransi ini, dia mengatakan bahwa ini merupakan salah satu cara bagi pemerintah untuk bisa menambah dana untuk pembangunan. Ya, jadi ya akal-akalannya aja sebenarnya semuanya itu ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah ya untuk bisa membayar utang-utangnya yang sudah mencapai 8.000 triliunan lebih. Ya, maka bagaimana caranya nih untuk bisa membayar utang-utang tersebut? Ya, jadi sebenarnya semua berawal dari utang. Ya, sehingga ketika ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk mengumpulkan dana, meskipun itu diambil dari rakyatnya sendiri, ya, maka itu dipakai. Ya, kita lihat saja buktinya pajak. Ya, pajak baru di masa-masa pemerintahan sekarang inilah pajak itu yang namanya PPN akan dinaikkan menjadi berapa persen? 12%. Ya, ngeri. Ya, pokoknya selama bisa diambil dari rakyat terus sikat terus. Ya, jangan-jangan ke depan kita yang punya sepeda, ya, bukan sepeda motor, sepeda doang, Pak, itu akan dikenakan pajak dan juga wajib asuransi.
Ya kan, wajib asuransi ngeri. Ya, kalau dulu ada apa sepeda, ada peneng ya, pajak juga itu ya, pajak sepeda. Ya karena dulu kan sepeda kendaraan yang mewah. Nah, kalau sekarang sepeda mana ada, ya nggak ada artinya. Beda, beda lah. Ya di Penang karena memang termasuk kategori mewah. Yang sudah punya sepeda itu udah luar biasa, gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, kecuali karyawan yang tidak bisa mengelak karena tidak ada pekerjaan alternatif, sedangkan dia wajib menanggung nafkah, maka juga dibolehkan untuk masyarakat yang tidak mampu secara finansial karena mereka tidak membayar premi. Nah, ini jadi karyawan, status karyawan yang memang dia tidak bisa mengelak karena dipaksa ya oleh perusahaan untuk membayar atau ikut dalam BPJS, sedangkan dia tidak punya alternatif pekerjaan yang lain, maka hukumnya diperbolehkan, ya diperbolehkan. Tapi dengan catatan, ya ketika kita mendapatkan klaim, ya maka hak yang boleh kita ambil, yang boleh kita manfaatkan itu hanya sebesar premi yang kita bayarkan saja, ya. Premi yang kita bayarkan saja. Jadi yang dimaksudkan karyawan itu boleh, ya. Di sini maksudnya adalah boleh karena memang dia belum ada pekerjaan aktif. Untuk melakukan apa? Boleh untuk melakukan pembelian BPJS karena memang kondisinya dia terpaksa, ya. Nah, sedangkan dia wajib menanggung nafkah, ya. Kalau dia kagak kerja, dia nggak punya dana untuk menanggung nafkah hidup istri dan anak-anaknya, maka dia berdosa, ya. Oleh karena itu, ya sudahlah, ya daripada saya nggak punya penghasilan, ya sementara perusahaan tempat saya bekerja mewajibkan saya untuk membeli BPJS, ya maka ya sudah, kita terima konsekuensi tersebut. Atau bisa juga dibolehkan juga untuk masyarakat yang tidak mampu secara finansial karena mereka tidak membayar premi. Nah, ini diperbolehkan juga, ya. Lalu bagaimana kalau misalkan ada orang yang kaya, Pak? Orang yang kaya kemudian dia nggak punya BPJS, qadarullah Allah berikan dia ujian berupa sakit yang berkepanjangan, ya, sakit yang berkepanjangan. Nah, sehingga untuk berobat aset-aset yang dia miliki ini sudah habis terjual. Nah, ini boleh nggak dia itu membeli BPJS, ya. Nah, untuk kasus seperti ini berarti karena masyarakat yang termasuk kategori orang yang tidak mampu lagi, awalnya memang dia orang kaya, cuma setelah dia berobat habis asetnya dia dijual, ya untuk membiayai pengobatannya, maka dia masuk kategori miskin dan dia berhak untuk mendapatkan BPJS dengan kategori yang pertama tadi, PBI, ya, yang PBI tadi. Maka ini diperbolehkan untuk mendapatkan kartu BPJS, ya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah BPJS, ya. Mungkin masih ada waktu sekitar 5 menitan, ya. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Kalau nggak ada ya kita tutup. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Ya.
Itu kan gambling, kalau gambling kan. Kita sebagai warga negara, kalau tidak ikut juga kan menyalahi juga. Kan sebenarnya yang salah kan pemerintah, Ustaz. Kalau warga kan sebagai apa namanya, dan ngikutin aja, yang kalau nggak tahu juga repot, Ustaz. Gimana Ustaz kita? Ya. Oke, baik. Terkait dengan masyarakat yang ingin membeli BPJS secara mandiri ya. Ya, jadi kan masuk kategori yang ketiga nih. Ya, tadi kan hukumnya apa? Hukumnya haram, sudah jelas. Ya, secara mandiri hukumnya haram. Ya, kenapa haram? Ya, itu kan sama saja kita itu masuk kategori berspekulasi seperti yang dari Pak Joko bilang. Ya, kita kan berspekulasi itu kan, jaga-jaga nanti kalau sakit segala macam. Nah, ini yang saya sampaikan dulu di awal kali kita mengkaji tentang masalah asuransi ini, ya, bahwasannya kekhawatiran kita terhadap sesuatu yang belum terjadi itu, ya, itu harus kita sikapi dengan sikap tawakkaltu 'ala Allah. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Kalau kita bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Nah, tentunya yang dimaksudkan dengan tawakal di sini harus disertakan dengan ikhtiar. Pak Joko takut sama apa? Takut dengan sakit, dirawat misalnya kan? Takut dirawat di rumah sakit, kemudian keluar biaya mahal. Jadi kan karena sebagai warga ikutin. Kalau misalkan saya jadi sebelum jadi karyawan harus ikut. Kalau misalkan nggak bayar kan misalnya kita sudah jadi anggota terus nggak jadi anggota kan, pernah itu di apa ya? Di apa BPJS ya. Dan nggak pernah kita udah nggak bayar. Saya sampai dengan saat ini nggak ada BPJS. Saya dulu aja pernah BPJS, sampai hari ini saya nggak pernah pakai BPJS dan nggak pernah bayar iuran lagi. Nggak ada denda. Nggak boleh, kita nggak punya BPJS. Oh, kalau karyawan kan tadi sifatnya dipaksa, Pak. Kalau dipaksa ya kita kan tadi hukumnya apa? Boleh. Kalau dipaksa boleh. Tapi yang nggak bolehnya itu memanfaatkan uang pertanggungannya yang melebihi sebesar premi yang sudah kita keluarkan. Karena hak kita itu hanya sebesar premi yang kita keluarkan. Jadi kita bayar kita bayarkan sebulan ya, kalau 100.000 Ustaz. Sakit gitu kan? Iya. Kedua operasi. Operasi minimal operasi itu 5 juta Ustaz. Iya. Kan kita ada aset yang lain, Pak. Kita bayar kemana Ustaz? Misalkan kalau sesuai pertanggungjawaban. Kalau kita baru 3 bulan, mungkin operasi 5 juta. Kita sampaikan kan bahwa kita harus sesuai dengan permintaan-permintaannya. Selebih nih kita harus bayar, kalau itu bayar kemana Ustaz? Kalau kita bayar bulan atau terima atau disekatin, misalkan kalau itu tadi. Oh, itu udah dibayarin sama pemerintah gitu ya? Pribadi Ustaz nih. Iya. Saya ikut pribadi kan. Pribadi. Kita ikut tuh berapa namanya biasanya pas. Ya kalau itu pribadi nggak usah dipakai aja. Itu berarti kalau pribadi kan udah salah kita. Ini kan mandiri, mau ikut mandiri, misalkan pajak mandiri. Saya kan mandiri, mandiri kita ikut. Kita sakit nih. Iya. Kan kalau sudah sampaikan kalau misalkan itu sudah pertanggungjawaban misalkan saya sakit premi 100.000, misalkan pertanggungjawabannya misalkan kalau dapat 3 juta kan. Iya. Ternyata biayanya lebih. Iya. Nah, kita klaimnya kemana tuh saat kita membayarkan? Misalkan ini bisa. Andainya gitu, kalau bapak bilang boleh tekan asuransi, tapi sesuai tadi ini sudah bertanggung jawaban gimana? Kalau yang mandiri, ini kan bisa mandiri nih, ya kan? Mandiri, kita beli saja yang mandiri itu udah salah, ya kan?
Ya udah salah itu kan. Nah terus kenapa kok kita mau mengklaim dari dana BPJS atau BPJS kita? Nah itu pasti Ustaz. Hah? Kan keadaan kita kan taat pemerintah Ustaz. Loh yang mandiri kan boleh kita nggak beli kan ya? Boleh nggak? Boleh Pak yang mandiri Pak. Yang di taat pemerintah itu kalau yang tadi yang kita bekerja di suatu instansi, ya kan kita dipaksa. Kalau instansi kita dipaksa harus beli BPJS karena pemerintah mewajibkan pada perusahaan untuk memotong dana BPJS ya dari gaji kita ya untuk bayar premi, sebagian ditanggung perusahaan preminya. Itu kan memang dipaksa itu. Nah itu yang diperbolehkan kita mengikuti BPJS. Tapi kalau mandiri nggak ada ya hukumnya kita diperbolehkan, kan kita nggak dipaksa. Lain ceritanya nanti kalau dipaksa Pak, undang-undangnya misalkan mewajibkan kepada seluruh warga negara untuk memiliki BPJS. Lain ceritanya itu. Kalau sekarang kan masih bisa warga negara biasa yang tidak bekerja di suatu perusahaan instansi tertentu yang tidak memiliki BPJS masih bisa. Sekarang di Bekasi itu Pak, meskipun kita kagak punya BPJS ya, sakit pergi ke rumah sakit Hasbullah Abdul Majid ya namanya ya, nama rumah sakitnya RSUD Hasbullah Abdul Majid ya. Nah, agak susah namanya. Nah, datang ke sana, tunjukin KTP aja, Pak. Udah bisa dirawat. Gratis. Betul nggak? Hah? Tuh. Ngapain kita pakai BPJS? Ya kan? Memang itu tanggung jawab pemerintah untuk mensehatkan masyarakat, itu tanggung jawab pemerintah. Makanya program-program semacam ini kita senang gitu di Bekasi. Yang nggak tahu kalau daerah lain, ya. Artinya kesadaran pemerintah itu sudah mulai tumbuh, terutama di Kota Bekasi, bahwa urusan kesehatan warga itu tanggung jawab pemerintah. Ini jangan kita dipaksa untuk beli BPJS, nggak ada, ya. Ya udahlah, pokoknya intinya begini dah. Kalau untuk urusan asuransi mah begini aja ya. Jangan kita punya ketergantungan dengan asuransi. Hidup kita itu sudah ada yang menguasai. Ya. Masa depan kita itu dipertaruhkan di lembaga asuransi. Nah, tawakal sama Allah. Dengan gimana cara tawakalnya? Ikhtiar. Kalau kita takut dirawat di rumah sakit dengan biaya mahal, kita atur ikhtiar kita atur pola makan kita atur pola tidur kita atur pola pikir kita atur pola hati kita. Ya, jadi orang jangan baperan. Ya, kalau orang baperan itu sering menimbulkan penyakit. Dikit-dikit baperan, itu banyak penyakitnya yang tertimbul. Ya. Itu ikhtiar kita untuk supaya kita enggak dirawat di rumah sakit. Gitu. Nah, ya kan? Pola makan kita atur sama. Itu ikhtiar kalau kita tidak pengen dirawat di rumah sakit. Kemudian ikhtiar kita supaya mobil kita aman, tidak ditabrak atau tidak tabrakan, maka ikhtiar kita ya udah bawa mobil hati-hati. Kalau ngantuk istirahat dulu. Gitu. Meskipun qadarullah, misalkan kita udah hati-hati dari belakang diseruduk. Ya kan? Ya, itu namanya sudah takdir. Tapi yakin Allah akan mencukupkan. Mobil ditabrak kita masih bisa bayar reparasinya. Allah cukupkan artinya.
Ya, kecuali kalau seandainya mau ditabrak kita nggak ada duit. Jadi mobil kita ditabrak sama orang lain mungkin karena Allah tahu kita punya duit untuk bayar. Itu yang cukup kok. Bahwa asmu itu di situ. Apalagi, ya takut apa lagi? Jadi orang-orang yang beli asuransi ini adalah orang-orang yang takut akan masa depan suram yang belum pasti terjadi pada dirinya. Ini cara mensikapi masa depan suram yang belum pasti terjadi yang salah. Ya. Jadi kalau asuransi itu kan yang paling banyak itu, yang paling diminati itu yang pertama asuransi apa? Properti. Itu paling tinggi itu. Properti. Nah, yang kedua asuransi kredit. Ya, asuransi kredit. Nah, yang ketiga baru asuransi kendaraan. Ya. Itu total pendapatannya itu antara 20 triliunan, kurang lebih 20 triliunan dari setahun dari asuransi kendaraan. Ya. Baru yang keempat asuransi kesehatan, yang paling diminati. Ya. Nah, kita mudah-mudahan tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang menjadi bagian ya pemilik polis asuransi. Ya. Ya, kemarin ada yang bertanya, bagaimana kalau status suami saya Ustaz bekerja di perusahaan asuransi? Ya, ada yang tanya kemarin di Bumi Anggrek. Pertanyaan gitu, bagaimana kalau suami saya bekerja di perusahaan asuransi? Saya tanya, asuransinya konvensional atau syariah? Konvensional. Statusnya bagaimana Ustaz? Ya, statusnya halal dari gajinya hanya sebesar untuk kebutuhan pokoknya saja. Misalnya gajinya sebulan 20 juta. Seorang suami itu dia punya kewajiban untuk menafkahi anak, istri, makan, sandang, pangan, papan, kesehatan. Dialokasikan dalam 1 bulan yang dia keluarkan itu misalkan 8 juta. Maka gaji yang 12 juta itu yang halal dimanfaatkan hanya 8 juta. Yang 12 jutanya silahkan jangan dimanfaatkan, berikan kepada orang lain. Ya, yang miskin-miskin silahkan kasih. Jadi itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua tercerahkan ya, dan kita yakin bahwasanya kita punya Allah ya. Mudah-mudahan Allah akan senantiasa mencukupi ya segala apa yang kita butuhkan ya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.